Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Niko Tutorial. Bertemu lagi dengan saya Niko Manggala. Pada video kali ini saya akan mengajarkan Anda tentang cara membuat laporan pembukuan di Microsoft Excel. Nah, di layar komputer sekarang sudah ada contoh laporan pembukuan PT Buana Jaya ya. Nah, ini sebagai simulasi untuk kita belajar. Di sini ada kolom nomor, tanggal, nomor nota, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Nah, kita akan membuat laporan pembukuan seperti ini, tapi sebelum itu pastikan Anda klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi apabila saya ngupload video terbaru. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya ya teman-teman. Kita buka new dokumen atau dokumen baru. Oke, kita sudah membuka dokumen baru. Pertama kali kita akan mengetik headernya ya, title-nya atau nama laporannya. Kita akan ketik di sini pada sel B2 ya. Kita ketik pembukuan PT Buana Jaya. Oke, kita kasih jarak 2 kotak atau 2 sel ya. Kita akan mulai dari kolom nomor, setelah itu tanggal, setelah itu nomor nota, setelah itu keterangan, lalu debit, kredit, dan terakhir saldo. Kita akan atur jaraknya ya biar proporsional. Nah, kita sudah atur jaraknya. Selanjutnya kita akan buat nomor ya. Kita akan buat nomor mulai dari 1 sampai 9 ya. 2. Kita blok, kita tarik ke bawah sampai 9. Nah, ini kita atur jadi rata tengah ya. Klik aja di sini untuk ngeblok sampai ke bawah ya. Lalu klik home, lalu klik rata tengah. Ini juga perlu kita atur menjadi rata tengah. Home, ini ya, center ya. Nah, untuk ini kita akan merge ya. Headernya ini menjadi merge and center di sini. Kita klik home, lalu klik merge and center. Nah, untuk tanggal kita perlu mengubah format selnya menjadi format date ya. Kita klik di sini, lalu klik format cell, klik kanan ya, format cell, lalu kita klik date, kemudian kita pilih format date yang kita inginkan. Biasanya saya memakai ini. Oke. Nah, kita akan ketik tanggalnya misalkan 1 Maret 2023. 1 strip 3 strip 2023. Enter. Nah, maka akan secara otomatis dia akan membuat format date seperti yang kita setting tadi ya, yaitu menggunakan garis miring. Oke, selanjutnya kita akan membuat nomor notanya. Misalkan di sini M strip 001. Nah, keterangannya saldo awal. Karena saldo awal itu pemasukan, maka kita akan masukkan nominalnya pada debit ya. Jadi debit itu pemasukan ya teman-teman, dan kredit adalah pengeluaran. Oke, kita akan masukkan nominalnya misalkan 1.500.000. Tapi sebelum itu kita pastikan dulu ya format sel di sini menggunakan format sel accounting. Kita ubah dulu ya format selnya, kita klik di sini lalu kita blok sampai sini. Debit, kredit, saldo kita akan menggunakan format accounting. Kita klik kanan, lalu klik format sel, lalu klik accounting. Nah, kita menggunakan simbol rupiah ya, dan decimal place ini bisa 0 atau 2 angka di belakang koma. Pada contoh kali ini saya akan menggunakan decimal place-nya 0 saja. Oke. Nah, kita akan memasukkan nominalnya di sini, misalkan 1.500.000 ya. Kita tekan enter, kita geser ya. Nah, maka secara otomatis nominalnya akan sesuai dengan format sel yang sudah kita tentukan tadi, yaitu accounting dengan decimal place 0 ya, dan formatnya rupiah. Kemudian kita akan lanjut pada baris berikutnya, yaitu pada tanggal 5 bulan 1 2023 misalkan ya. Oke, lalu di sini M.002. Oke, di sini keterangannya penjualan kuali misalkan ya. Oke, penjualan kali itu termasuk ke debit ya. Kita akan isi nominalnya misalkan 300.000. Oke, enter. Kemudian baris ketiga 7 Maret 2023.
enter. Oke, di sini K strip 001. Nah, jadi pada contoh ini ya teman-teman, untuk nomor notanya sengaja saya bedakan ya. Kalau debit itu M, kalau kredit itu K. Nah, ini tergantung ya teman-teman, nomor nota yang teman-teman ingin bikin seperti apa. Karena saya ingin membuatnya berbeda, jadi saya simulasikan seperti itu. Jadi saya misalkan seperti itu gitu. Kemudian keterangan di sini bayar sewa. Lalu ini masuk ke kredit, misalkan 700.000. Oke, enter. Oke, selanjutnya baris keempat, 9 Maret 2023. Enter. K strip 002. Di sini keterangannya bayar listrik. Oke, kreditnya 200.000. Oke, enter. Kemudian baris kelima, 11 Maret 2023. Sorry, ini 11 ya. Lalu setelah itu kita akan nulis nomor notanya M003. Keterangannya penjualan piring. Nah, nominalnya 200.000. Oke, enter. Kemudian baris ke-6, 13 Maret 2023. Ntar. Ini M004 ya. Nah, ini keterangannya penjualan beras. Nominalnya 500.000. Enter. Kemudian yang baris ke-7, 15 Maret 2023. Oke, nomor nota K strip 003. Keterangan tambah stok gelas. Ini masuk ke pengeluaran ya, kredit ya, 200.000. Kemudian yang ke-8, 17 Maret 2023. Ini M strip 005. Keterangan di sini penjualan panci. Di sini keterangannya, di sini nominalnya 300.000. Enter. Kemudian yang terakhir yang ke-9, 21 Maret 2023. Nah, ini M strip 006. Keterangannya penjualan kopi. Ini masuk ke debit 50.000. Oke, enter. Nah, kemudian di sini ada jumlah. Oke, untuk saldo kita akan menggunakan rumus ya teman-teman. Kita akan mulai dari baris nomor 1 ya, yaitu pada sel H6. Jadi untuk yang baris pertama ini, baris yang nomor 1 ini, kita menggunakan rumus sama dengan F6 dikurang G6, debit dikurang kredit. Oke, enter. Nah, 1.500.000 ya. Nah, untuk saldo yang ada pada baris kedua, kita akan menggunakan rumus sama dengan, lalu kita klik saldo ini ya, saldo pada baris pertama, yaitu pada sel H6, lalu kita tambahkan dengan debit yang ada pada baris kedua ya. Kita ketik tambah, lalu kita klik debit pada baris kedua, yaitu pada sel F7, kemudian kita kurangi dengan kreditnya. Oke, lalu kita tekan enter. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk pada baris bawahnya, saldo di sini akan kita tambahkan dengan debit di sini, lalu kita kurangi dengan kredit. Karena kreditnya 0, maka 1.500.000 ditambah 300, 1.800.000 dikurangi 0 menjadi 1.800.000. Nah, ini rumusnya sama semua ya teman-teman, sampai pada baris di bawahnya, yaitu pada baris yang nomor 9 ya. Kita akan drag saja. Kita akan tarik di sini sampai baris ke-9. Nah, sangat mudah ya teman-teman. Ini adalah hasilnya ya, saldonya untuk perhitungannya. Kemudian untuk rumus yang di sini, yaitu jumlah yang ada di sini, jumlah debit, jumlah kredit, dan jumlah saldo, kita akan menggunakan rumus sum, sama dengan sum
Kita klik sum di sini, lalu kita drag ya. Kita blok dari atas sampai ke bawah, baris 1 sampai baris 9 ya. Lalu kita tekan enter. Nah, ini adalah total debitnya, yaitu 2.850.000. Kemudian kita akan menghitung total kreditnya sama dengan sum. Klik sum di sini, lalu kita blok dari nomor 1 sampai 9, lalu tekan enter. Kita geser ke kanan. Ini total kreditnya 1.100.000. Nah, kemudian untuk saldo yang di bawah ini, itu kita dapat dengan cara mengurangi total debit dikurangi total kredit. Nah, itulah hasil saldo di sini. Jadi sisa saldonya ya, gitu. Kita akan gunakan rumus sama dengan kita klik pada debit ini dikurang 1.100.000 ini ya, dikurangi kredit, total debit dikurang total kredit. Kita klik di sini, lalu tekan enter. Nah, di sini hasilnya 1.750.000. Oke, langkah selanjutnya kita akan bikin table ya, teman-teman. Caranya cukup mudah. Kita bisa blok ya area yang ingin kita bikin table ya. Kita blok dari sini. Nah, lalu kita tekan Ctrl T. Lalu klik OK. Atau tekan enter pada keyboard. Nah, sudah jadi ya teman-teman tabelnya. Jadi caranya otomatis, kita tidak perlu repot-repot memblok lalu klik border ini, border itu. Dan ini sudah ada filternya teman-teman. Kita bisa filter gitu. Kemudian yang terakhir ya, kita akan ubah ini menjadi bold ya tulisannya, karena ini nama laporannya atau judulnya ya. Kita atur tulisannya menjadi 14 misalkan. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, caranya sangat mudah sekali. Kalau teman-teman ingin membuat laporan pembukuan di Microsoft Excel, teman-teman bisa pelajari video tutorial ini, tinggal praktekkan saja. Caranya sangat mudah. Dan sekali lagi saya ingatkan, pastikan Anda klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi untuk video-video terbaru. Oke, sekian dulu dari saya, Niko Manggala. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih.